Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pagi hari ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, yakni sebuah kitab aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Sebagaimana telah berlalu, kita jelaskan bahwa Al-Imam As-Sabuni di dalam pandangan-pandangan fikih beliau bermadhab Syafi'i, ya, beliau bermadhab Syafi'i. Taib. Kita bacakan ucapan beliau sebelum kita berikan penjelasan tambahan atas apa yang telah kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Kata Al-Imam rahimana wa rahimahullah, qultu wa billahi taufiq, inna ashabal hadithil mutamassikina bil kitabi wa sunnah hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walirrasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Aku berkata dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ahlul hadis yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang telah wafat. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walir rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahdaniyah, keesaan Allah, atau mereka menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka bersaksi tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nubuwahnya. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengenal Allah, mengenal Rabb mereka Jalla wa Ala melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, yang disebutkan oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah, Alkitab, di dalam Alkitab.
aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sihahu bih. Atau mereka mengenal Allah dengan perkara yang kedua, yaitu apa-apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa naqalathul udulu thiqatu anhu, dan yang dinukilkan atau serta dinukilkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukilkan dari Nabi riwayat-riwayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuthbituna lahu jalla wa ala minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu mereka menetapkan kepada Allah dengan apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, wahyu, dan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari para perawi yang fiqah dan adil itu tentang sifat-sifat Allah itu. Dengan itu mereka jadikan sebagai pegangan untuk menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada Allah. Paham maksudnya? Apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sampai di situ paham kalimatnya, ya? Paham ya ikhwan? Anak tanya antum nih, paham gak? Kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini paham kalimatnya? Ya. Ya, kalau antum misalnya ada kalimat yang belum paham, ya itu sampaikan, karena memang kadang-kadang untuk melakukan penerjemahan terhadap bahasa Arab itu ya masing-masing orang kadang-kadang punya untuk menerjemahkan berbeda-beda ya. Ya, maknanya kadang-kadang pemilihan kata kalimat ya, itu berbeda-beda, karena untuk menyamakan kata-kata bahasa Arab ke dalam kata-kata bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan, cari pendekatannya ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Taib, sehingga perlu pemahaman terhadap kalimat itu yang pertama. Taib. Kalau antum paham terhadap kalimat, sampaikan dengan bahasa bagaimanapun insya Allah mudah. Taib. Di sini ikhwan, untuk menjelaskan apa-apa yang telah berlalu kita jelaskan dari kalimat Al-Imam As-Sabuni ini, ada dua perkara penting yang ingin ana jelaskan sebagai tambahan dari pertemuan kemarin. Yang telah ana isyaratkan, yaitu yang pertama, yaitu tentang khabar yang sahih atau hadis yang sahih. Yang kedua adalah apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam As-Sabuni tentang para imam-imam ahlul hadis menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan riwayat-riwayat yang dinukil oleh orang-orang yang adil dan thiqah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau dengan kata lain, penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka perkara yang pertama adalah perkara yang ingin kita jelaskan, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sihahu bih. Ya, atau sifat-sifat yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dari beliau ya di dalam berita-berita yang sahih atau di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah. Baik. Jadi di sini ana bahas sedikit tentang persoalan mustalahul hadis. Nah, kalau kita bicara tentang hadis, maka kalau dilihat dari terima atau tidak diterimanya hadis, maka secara umum
hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Kalau dilihat dari diterima atau tidak diterima. Nah, meskipun nanti di dalam hadis yang sahih itu ada macam-macam. Kemudian hadis yang dhaif juga ada macam-macam, ya. Taib. Tapi secara umum hadis itu terbagi menjadi dua kalau dilihat dari diterima atau tidaknya, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kalau ditinjau dari banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis, sebuah hadis, maka secara umum hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dan hadis ahad itu ditinjau dari apa? Banyaknya rawi yang meriwayatkan suatu hadis. Kalau ditinjau dari diterima atau tidak diterimanya hadis, maka juga terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan dhaif. Taib. Hadis yang sahih itu seperti apa ya, ikhwan? Tentu hadis yang sahih itu hadis yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama ahlul hadis di dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Ya. Hadis yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama ahlul hadis di dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Sebab itu, sebelum kita memahami syarat-syaratnya, perlu kita tahu definisinya. Maka dari itu kalau kita tahu definisi, apa itu definisi hadis sahih, maka yang paling mudahnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Manzumah Al-Baiquniyah. Disebutkan dalam Manzumah Al-Baiquniyah apa itu hadis yang sahih, bahwa awwaluha as-sahih wa huwa ittisalu isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi muta'ammadun fi dhabtihi wa naqlihi. Perhatikan, disebutkan di dalam Manzumah Al-Baiquniyah, hadis yang sahih itu adalah ma ittasala isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, hadis yang bersambung sanadnya. Kemudian walam yashudda au yu'al, yang kedua tidak syad atau tidak mu'tal, tidak ma'lul, tidak ada illah, tidak ada cacat. Tidak ada syad, tidak ada cacat. Nanti kita sebutkan apa itu syad, apa itu illah, cacatnya. Kemudian yarhihi adlun dhabitun. Yang ketiga, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit. Apa itu adil, apa itu dhabit? Kita jelaskan. Diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit. An mithlihi, dari orang yang semisalnya, terus begitu, terus dari rawi yang adil mengambil dari rawi yang adil, mengambil dari rawi yang adil, mengambil dari rawi yang adil, begitu terus, ya. Muta'ammadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang mutqin, yang kuat dalam kedhabitannya dan penukilannya. Baik. Di situ paham, ikhwan? Jadi ana ringkaskan, kalau begitu dari definisi yang disebutkan di dalam Manzumah Al-Baiquniyah ini, kita dapati syarat-syarat hadis sahih itu ada 4. Yang pertama, bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Artinya, pada sanad sebuah hadis itu tidak boleh terputus. Apa maksud terputus? Artinya setiap rawi, setiap narasumber itu harus bertemu. Setiap narasumber harus apa? Bertemu. Mafhum ya ikhwan? Tidak boleh satu orang narasumber mengatakan bahwa saya menerima hadis ini dari si fulan, padahal dalam riwayat hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan si fulan. Nah, ini berarti terputus. Ya, gugur syarat yang pertama ini. Yang kedua, tidak boleh ada pada atau yang kedua kita katakan di situ diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit. Ya gitulah. Kita kasih naik adil dan dhabit lebih duluan ya. Nah, adil itu apa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab mustalahul hadis, mereka mendefinisikan adil itu kullu muslimin adilin, kullu muslimin
balighin aqilin salimin min asbabil fusuq wa khawarimil muru'ah. Adil itu menurut ulama ahlul hadis adalah setiap muslim yang dewasa, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan khawarimul muru'ah. Dan apa? Khawarimul muru'ah. Taib. Berarti ya ikhwan, adil itu apa? Kalau syarat kedua dalam hadis yang sahih itu rawinya harus adil dan dhabt. Adil itu apa? Adil itu kata para ulama, kullu muslimin aqilin baligh salimin min asbabil fusuq wa khawarimil muru'ah. Setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan khawarimul muru'ah. Baik, paham? Jadi kalau anak masih kecil dikatakan adil apa tidak? Belum balik. Berdasarkan definisi ini ya, walaupun nanti ada khilaf bolehnya menerima riwayat dari anak kecil atau tidak, itu khilaf di antara para ulama ahlul hadis. Tapi kita jelaskan secara umum pengertian adil menurut ulama ahlul hadis itu yang pertama balik, yang kedua yang pertama muslim. Kalau kafir adil apa enggak? Enggak. Yang kedua dewasa, balik. Ya. Jadi kalau masih balita dikatakan adil apa enggak? Enggak. Yang ketiga berakal. Jadi kalau akalnya terganggu adil apa enggak? Enggak. Yang keempat selamat dari sebab-sebab kefasikan. Sebab-sebab kefasikan ada catatan di sini. Sebab-sebab kefasikan itu ada dua. Ada sebab kefasikan karena syubhat, ada sebab kefasikan karena syahwat. Sebab kefasikan karena syubhat itu misalnya terindikasi pemahaman khawarij, terindikasi pemahaman murji'ah, terindikasi pemahaman qadariyah. Begitu. Itu sebab kefasikan karena syubhat. Paham? Yang kedua sebab kefasikan karena syahwat. Misalnya penjudi, peminum khamar. Jadi sebab-sebab kefasikan karena syahwat. Baik. Jadi rawi itu harus terbebas dari ini. Paham enggak? Rawi itu harus terbebas dari perkara tersebut. Yang kedua terbebas dari khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah itu adalah hal-hal yang dianggap oleh adat, kebiasaan, dia tercela, dia tidak baik. Nah ini masing-masing tempat dan zaman berbeda-beda. Masing-masing tempat dan zaman apa? Berbeda-beda. Ada kadang-kadang di suatu tempat, satu perkara dianggap itu khawarimul muru'ah, tapi di tempat lain tidak dianggap sebagai khawarimul muru'ah. Nah, itu berbeda-beda. Baik. Nah, paham di sini ikhwan? Nah inilah yang dikatakan apa? Adil. Ana ingin katakan kalau antum bertanya, Ustadz, apa sih pentingnya memahami perkara tersebut? Maka kita katakan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya menyingkirkan keraguan dari orang-orang yang masih ragu terhadap kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada gerakan Qur'aniyah atau orang-orang yang tidak mau beramal dengan hadis, mereka hanya mau beramal dengan Al-Quran. Mereka membuat sejumlah subhat seputar hadis sehingga mereka tidak mau menerima hadis. Di antaranya mereka meragukan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Paham? Mereka mengatakan ya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu manusia-manusia biasa seperti kita saja. Sehingga bisa jadi mereka berbohong dalam meriwayatkan hadis, atau bisa jadi mereka mengarang-arang, atau ada di situ kemungkinan terjadinya kekeliruan dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan Al-Quran. Hal ini berbeda dengan Al-Quran. Oleh sebab itu karena adanya kemungkinan sejumlah kekurangan pada hadis, maka kita untuk lebih selamatnya beramal dengan Al-Quran saja, tidak usah hadis. Gitu. Paham ya? Paham maksudnya? Sebab itu apa ya kawan? Kita perlu tahu bagaimana para ulama ahlul hadis membuat sejumlah syarat untuk memeriksa hadis sampai mereka dapat menetapkan bahwa hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Nah, paham ya? Baik. Nah di situ yang kedua, syarat kedua adil. Baik.
sudah. Dobot, apa itu dobot? Dobot itu kekuatan menghafal, hafalannya dari sisi hafalan. Bicara tentang dobot itu bicara dari sisi hafalan. Jadi perawi itu hafalannya harus kuat. Yang namanya dobot itu di dalam pelajaran mustalahul hadis itu ada dua, ada dobtus sodri, ada dobtul kutub atau kitab. Ada kekuatan menghafalnya itu dari hafalannya, benar-benar rawi itu dia menghafal dengan benar riwayat yang dia riwayatkan dan dia bisa keluarkan riwayat itu kapan saja ketika dibutuhkan. Nah, ini dobtus sodr. Dia benar-benar menghafalnya sehingga hafalan ini tuh berada di dadanya. Paham ya? Kalau rawi yang ragu-ragu, rawi yang sering salah, itu dobotnya jatuh. Ini kriteria yang kedua. Adil dan dobot ya. Dobot yang kedua adalah dobtul kitab. Yakni rawi dia meriwayatkan hadis dari kitabnya. Dia menjaga kitab itu dengan benar dan baik, dia merawatnya, dia menjaganya sehingga benar-benar tertulis di situ hadis-hadis yang dia tulis dan tidak pernah tercoret oleh apapun. Nah, itu namanya dobtul kitab. Mafhum ya ikhwan? Paham? Nah, sehingga seorang rawi yang meriwayatkan hadis itu dari sisi keadilan dia harus masuk, dari sisi kedobatan, dari sisi hafalannya juga harus masuk. Maka keluar dari permasalahan dobot ini orang-orang yang tidak memenuhi kriteria dobot. Siapa mereka? Atau riwayat-riwayat yang tidak memenuhi kriteria dobot. Siapa? Kurang keluar dari sini majhul ain, majhul hal, mubham. Apa itu majhul ain? Antum bisa ikuti nggak nih? Bisa ya? Nggak, kalau terlalu cepat bilang anak ulang nggak apa-apa. Jadi bobot kekuatan hafalan baik dari hafalannya maupun dari kitabnya. Ya. Nah, di antara dobot ini ada orang-orang yang gugur kedobitannya itu gugur. Kedobitan gugur itu dari sisi mana? Majhul ain. Itu dianggap dobotnya gugur, majhul hal dianggap dobotnya gugur, mubham dianggap dobotnya gugur. Apa itu majhul ain? Majhul ain itu adalah satu orang rawi yang meriwayatkan sebuah hadis, tapi tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Paham ya? Paham ya? Seorang rawi yang meriwayatkan satu hadis dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Paham? Dan satu orang ini tidak ada keterangan dari seorang ulama yang muktabar tentang keadilannya atau tidak ada ulama jarh wa ta'dil yang memberikan kesaksian kepada dia. Begitu. Paham ya? Ada orang riwayatkan hadis, tapi orang ini tidak ada riwayat rawi-rawi lain yang meriwayatkan hadis dari dia bersama dengan, cuman dia saja yang meriwayatkan. Tapi bagaimana keterangan orang ini? Tidak ada satu orang ulama ahli hadis pun yang mengatakan dia ini sahih atau dia ini dhaif. Tidak ada seorang ulama ahlul hadis yang muktabar yang mengatakan dia ini riwayatnya diterima atau dia ini riwayat tidak diterima. Jadi tidak ada keterangan ulama tentang dia. Paham? Mafhum ya ikhwan? Nah, itu namanya majhul ain. Kalau rawi seperti ini ada di dalam sebuah sanad hadis, maka dikatakan hadis itu di sanadnya ada rawi yang majhul ain, maka dia keluar, kedobitannya gugur. Mafhum? Kemungkinan dia dhaif hadisnya. Baik. Yang kedua, majhul hal. Apa itu majhul hal? Majhul hal itu seorang rawi yang meriwayatkan sebuah hadis, tetapi tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari dia kecuali dua orang saja. Kecuali dua orang saja. Mafhum? Dan tidak ada ulama muktabar yang mengatakan tentang jar atau ta'dil dari rawi tersebut. Paham ya ikhwan? Paham? Yaitu namanya majhul
hal. Kalau di dalam sebuah sanad hadis ada seorang rawi yang tidak ada rawi yang lain meriwayatkan dari dia kecuali 2 orang, dan kita cari keterangan ulama tentang dia, tidak ada yang menjar dia dan tidak ada yang mentakdil dia, maka ini berarti rawi dinamakan majhul hal. Paham ya? Rawi dinamakan apa? Majhul hal. Maka rawi yang demikian ini dobotnya gugur. Dobotnya apa? Gugur. Paham ya? Taib. Yang ketiga, dari sisi kedobitan itu adalah mubham. Apa itu mubham? Mubham itu tidak disebutkan namanya. Rawi yang tidak disebutkan namanya. Misalnya, an rojulin, dari seseorang. Seseorang itu siapa? Tidak tahu. Ini mubham. Berarti kalau seperti ini kita tidak bisa ngecek rawi ini dobotnya kuat atau enggak kuat. Maka ini juga dobotnya gugur. Paham ya? Jadi kalau dobot dari seorang rawi itu gugur apabila rawi itu majhul ahal, majhul ain atau mubham. Berarti gugur dobotnya. Tidak memenuhi syarat hadis sahih. Paham ya kawan? Taib. Kemudian yang berikut, syarat yang berikut, tidak boleh syad. Yang ketiga, tidak boleh syad. Hadis itu tidak boleh syad. Apa itu syad? Syudzuz. Asyudzuz itu kata para ulama, riwayatur rawil maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu adadan au tawthiqan. Rawi yang riwayat yang syadz, nyeleneh, ganjil. Syadz itu ganjil, nyeleneh. Dalam ilmu hadis riwayat yang nyeleneh atau yang ganjil itu adalah riwayat seorang rawi yang makbul, diterima riwayatnya, tapi menyelisihi rawi lain yang lebih kuat dari dia. Paham? Si A ini orangnya diterima riwayatnya, jujur. Kalau dia ngomong jujur. Tapi dalam meriwayatkan kalimat ini, dia menyelisih si B. Si B ini lebih kuat dari dia. Begitu. Paham ya? Maka riwayat si A ini dikatakan syadz, syudzuz. Ada dan autawthiqan, baik secara jumlah atau secara kethiqahan. Misalnya dia menyelisihi banyak orang, berarti ini secara jumlah dia menyelisihi banyak orang. Kalau dia menyelisihi 1 orang saja tapi lebih kuat dari dia dalam dobotnya, berarti itu dia menyendiri, dia menyelisihi orang yang lebih kuat. Paham ya? Tapi itu namanya hadis apa? Syadz. Contohnya mana? Contohnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di mana Hammam bin Yahya menerima hadis itu dari Qatadah. Yaitu Rasulullah mengatakan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi. Disembelilah hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya, wa yuhlaku, dan digundulkan kepalanya, wa yudamma, dan diolesi darah pada kepalanya. Nah, perhatikan. Diolesi darah pada kepala sang bayi tersebut, darah dari hewan akikah itu. Nah, para ulama katakan Hammam bin Yahya yang meriwayatkan hadis ini dari Qatadah itu menyelisihi sejumlah rawi yang mengambil dari Qatadah. Walaupun Hammam bin Yahya ini rawi yang thiqah, yang kuat, tapi dia menyelisihi orang yang lebih kuat dari dia dalam meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah itu punya beberapa murid. Di antaranya muridnya itu ada Hammam bin Yahya, muridnya juga ada Abban bin Yazid, muridnya juga ada Sa'id bin Abi Arubah. Nah, kalau di antara murid-murid Qatadah, ini yang paling kuat dari Qatadah riwayatnya itu adalah Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah. Hammam juga riwayatnya rawi yang diterima. Tapi dalam riwayat ini dia menyelisihi orang yang lebih kuat. Dia menyelisihi Sa'id bin Abi Arubah. Di mana Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis ini bukan yudamma tapi yusamma, diberi nama pada hari itu. Jadi pada hari ke-7 itu diakikahi, dibotakin kepalanya, potong hewan untuk dia dan dikasih nama pada hari itu. Bukan yudamma, bukan diolesi darah.
Paham ya ikhwan? Sehingga para ulama mengatakan riwayat Hammam yang mengatakan dikasih darah itu riwayat yang syad karena menyelisihi apa? Rawi yang lebih kuat dari dia, yaitu Sa'id bin Abi Arubah. Itu contoh. Paham ya ikhwan? Contoh syad. Jadi kalau ada hadis yang syad seperti itu dianggap tidak memenuhi riwayat atau hadis sahih. Yang ketiga, yang ke berapa? Empat. Yang keempat itu illah. Tidak boleh ada illah qadihah. Cacat yang merusak hadis. Cacat yang merusak hadis. Kalau ada hadis yang cacatnya itu merusak hadis, maka hadisnya tidak diterima. Iya. Bagaimana bentuk-bentuk cacatnya ini ada dalam ilmu mustalah. Anda nggak perlu jelaskan. Anda jelaskan hal-hal yang paling mendasar saja supaya menjadi pemahaman, menjadi asumsi bahwa ketika kita mengatakan sebuah hadis itu sahih, ternyata bukan asal-asalan. Ternyata ketika para ulama mengatakan sebuah hadis itu sahih, itu melalui pemeriksaan yang sangat ketat dan luar biasa sekali. Sehingga tidak gampang kemudian kita mengatakan itu hadis kan disahihkan cuman gitu aja, atau itu hadis kan bisa saja ulama lain mendoifkan misalnya ya. Kita meremehkan hadis apabila hadis itu telah sahih. Nah, baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Jadi kalau ketika dikatakan bahwa di hadis ini atau berita ini dinukilkan dalam hadis yang sahih, maka terbayang dalam pemikiran kita bahwa hadis yang sahih itu memenuhi 4 syarat. Bersambung sanadnya, selamat dari rawinya harus adil dan dobat. Yang ketiga selamat dari syudzud, dan yang keempat selamat dari illah qadihah. Iya, taib. Sehingga tidak gampang ya, atau kita tidak meremehkan kalau sebuah hadis sahih kita kemudian berpaling dari hadis tersebut. Ya, nah. Kemudian yang berikut, perkara yang kedua dari bahasan kita ini adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk dalam pembahasan nama dan sifat Allah ya ikhwan, ada kaidah-kaidah penting yang harus Anda sampaikan. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Artinya, ketika kita bicara tentang nama-nama Allah, supaya kita bisa memahami nama-nama Allah itu dengan baik, ada beberapa kaidah penting yang harus kita perhatikan. Pertama, adalah nama-nama Allah itu semua adalah husna, semua adalah baik. Nama-nama Allah itu gak ada yang gak baik. Jadi semua nama-nama Allah itu baik, maka asmaul husna, nama-nama yang baik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah nama-nama Allah itu merupakan sifat, ya, dia nama dan sifat. Jadi kalau nama Allah itu pasti sifat Allah. Nama Allah itu pasti sifat Allah. Karena tidak mungkin ya Allah bernama dengan sesuatu yang gak ada sifatnya. Iya. Nah. Kemudian yang ketiga, nama-nama Allah itu terkadang disebutkan dengan kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih, objek penderita. Terkadang disebutkan dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek penderita. Jadi nama-nama Allah itu kadang-kadang disebutkan dengan apa? Kata kerja juga. Seperti apa? Misalnya ada as-sami', as-sami' yang maha mendengar. Itu kadang-kadang disebutkan dengan kata kerja. Seperti dalam firman Allah, wallahu yasma'u. Sesungguhnya Allah itu mendengar. Yasma'u itu kata kerja apa bukan? Kata kerja. Mendengar apa? Mendengar tahawurakuma, mendengar pembicaraan kalian berdua. Jadi objek penderitanya ada yang didengar. Kadang-kadang nama Allah itu disebutkan dengan kalimat atau kata kerja yang membutuhkan objek penderita. Begitu. Paham ya? Tapi kadang-kadang disebutkan juga dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek penderita. Itu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Sampai di sini paham ya ikhwan? Sampai di sini paham? Yang keempat, nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Terus Ustadz, bagaimana ada hadis yang mengatakan nama-nama Allah itu ada 100 kurang 1, 99?
Nanti kita sebutkan riwayat itu, penjelasan dan beberapa keterangan para ulama, bantahan-bantahan para ulama tentang hadis-hadis yang mengatakan bahwa nama-nama Allah itu ada jumlahnya. Nanti kita sebutkan pada pembahasan berikut. Tapi kaidah di sini, kaidah mendasar bahwa nama-nama Allah itu tidak ada batasannya. Tidak ada apa? Batasan jumlahnya. Taib. Yang keberapa itu? Yang kelima, nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya ditetapkan berdasarkan nas. Ditetapkan berdasarkan apa? Nas. Baik. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ana ingin mengatakan di sini bahwa ketika kita bicara tentang nama-nama Allah, maka kita harus memahami kaidah-kaidah penting ini. Kita harus memahami kaidah-kaidah ini yang sangat penting. Yaitu kurang lebih ada 5 kaidah. Supaya kita tidak terkecoh. Karena apa? Seluruh penyimpangan di dalam pembahasan tentang nama-nama Allah itu karena mereka menyimpang dalam kaidah-kaidah ini. Pertama, penyimpangan ketika orang melakukan tahrif, melakukan takyif, atau dia melakukan tasybih, itu karena dia menyimpang di dalam kaidah yang terakhir, yaitu nama-nama Allah itu tauqifiyah. Iya. Nah, kemudian begitu pula, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan lain di dalam nama-nama Allah, sekali lagi, itu karena terjadinya penyimpangan dalam memahami kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Taib. Jadi di situ ana sebutkan kepada antum ada 5 kaidah. Kaidah ini paling umum. Kaidah ini paling umum dan mayoritas terjadi penyimpangan itu karena terjadi penyimpangan dalam 5 kaidah ini. Itu dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Sampai di sini paham ya ikhwan? Paham sampai di sini? Antum paham sampai di sini? Baik. Ana ingin sampaikan satu catatan penting. Nama-nama Allah kalau disebut dengan kalimat yang atau dengan kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek penderita, itu dia mengandung 3 makna. Dia mengandung 3 makna. Misalnya kalimat wallahu yasma'u, Allah itu mendengar tahawurakuma, bisik-bisik atau pembicaraan kalian berdua. Berarti ini dengan kalimat kata kerja yang membutuhkan objek penderita. Berarti kata yasma'u ini as-sami', sifat nama Allah as-sami' itu memiliki 3 makna. Memiliki 3 apa? 3 makna. Mafhum ya ikhwan? Taib. Makna yang pertama adalah penetapan nama tersebut untuk Allah, bahwa yasma'u ditetapkan bahwa Allah itu as-sami'. Itu pertama. Makna pertama. Makna yang kedua adalah penetapan sifat yang terkandung di dalamnya, bahwa yasma'u, Allah mendengar, berarti di dalam mendengar itu ada sifat apa? Mendengar bagi Allah. Jadi di dalam nama itu ada sifat tersebut bagi Allah. Yasma'u, Allah mendengar. Maka ada sifat mendengar itu bagi Allah. Jadi bukan sebuah nama saja. As-Sami', Allah maha mendengar, begitu tanpa ada sifat mendengar bagi Allah, bukan. Tapi Allah maha mendengar, ada sifat mendengar bagi Allah. Jadi Allah itu mendengar sifatnya. Paham ya? Baik. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, penetapan hukum. Penetapan hukum dengan nama tersebut. Penetapan hukum dengan nama tersebut. Sebab itu ya ikhwan, ketika para ulama membahas nama-nama Allah yang disebutkan dengan kata kerja yang membutuhkan objek penderita, itu mereka menetapkan hukum. Menetapkan hukum dengan nama Allah. Seperti di dalam ayat, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum engkau dapat menangkap mereka.
ketahuilah bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Orang-orang yang bertaubat sebelum engkau dapat menangkap mereka bagi hukum perampok. Orang yang merampok melakukan perampokan, lalu mereka itu bertaubat sebelum ditangkap, diadili. Ya, maka apa? Kata para ulama, gugur hukuman bagi mereka. Kenapa gugur hukuman bagi mereka? Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat itu dengan sifatnya, yaitu apa? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha Ghafurur Rahim. Allah telah mengampuni dan merahmati mereka sebelum mereka tertangkap, yaitu dengan cara mereka bertaubat. Berarti terkena hukum apa tidak? Terkena hukum had apa tidak? Tidak terkena hukum had. Jadi konsekuensi dari nama Allah yang disebutkan dengan kata kerja yang membutuhkan objek penderita, itu ada konsekuensi hukum di dalamnya. Paham maksudnya, ikhwan? Paham? Mafhum ya, ikhwan? Sampai di sini antum paham ya? Nah. Tapi kalau misalnya nama Allah yang sifat Allah misalnya yad, konsekuensi hukumnya apa? Allah menangkap. Enggak, ya enggak kan? Enggak ada. Begitu. Paham maksud? Maksud ana paham ya? Nah, baik. Jadi sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Di dalam 5 kaidah ini paham maksudnya kaidah dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik, ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala berikutnya baru kita bahas tentang kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ana perlu mantapkan kepada antum kaidah ini dulu karena awal-awal kitab Aqidah Salaf ini bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ketika antum masuk dalam pembicaraan tentang nama dan sifat Allah tapi belum paham kaidah, akhirnya tuing-tuing. Ya, bisa pusing kemana-mana. Ya, maka harus mantapkan kaidahnya dulu, baru masuk di dalam pembahasannya. Ya, baik. Maka ana harapkan kaidah-kaidah ini antum harus paham dengan baik ya. Nah, walaupun nanti mudah-mudahan kalau Allah memanjangkan usia kita, Allah memudahkan dan memberikan kelapangan waktu, mungkin selesai kitab ini kita buka kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, Lum'atul I'tiqad, kitab akidah oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimana wa rahimahullah. Ya, sebagai pelengkap atas kitab apa? Akidah Salaf Ashabul Hadis, insyaallah ini silsilah akidah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.